Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Dimana pada video kali ini Fast Movie akan melanjutkan series Breaking Bad episode ke-6 dan ke-7 season pertama. Dimana di season inilah, season pertama series Breaking Bad telah berakhir. Jadi buat kalian yang pengen lanjut di season berikutnya, silakan komen di bawah ini. Di episode lalu kita bisa melihat bahwa Walter dan Jesse yang semula memilih berpisah karena berselisih paham, akhirnya dipertemukan kembali karena sama-sama merasa saling membutuhkan, di mana mereka berencana untuk kembali melakukan pekerjaan kotor, yaitu memasak meth. Seperti apakah keseruan mereka berdua? Akankah mereka berdua akan bermasalah lagi dengan bandar-bandar baru? Daripada penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Kembalinya mereka berpartner, Walter mulai membagi tugas supaya pekerjaan bisa lebih efisien, dimana untuk masalah memasak meth sepenuhnya akan menjadi tugas Walter, sementara untuk masalah penjualan sendiri akan menjadi tanggung jawab Jesse. Walter sama sekali tak mau tahu dengan siapa nantinya mereka akan berbisnis, dan tak ingin dikaitkan jika suatu hari Jesse bermasalah dengan kepolisian. Jadi bisa dibilang operasi ini hanya ada dua orang saja, yaitu Walter dan Jesse. Selain itu, Walter ingin identitasnya tetap dirahasiakan, dan yang paling penting selama menjalin kerjasama, tak boleh ada lagi kekerasan dan pertumpahan darah. Selama beberapa kali melakukan terapi, Walter mulai merasakan efek sampingnya. Ia mulai muntah dan perlahan rambutnya satu persatu mulai rontok. Kondisi tubuhnya juga mulai melemah, dimana saat Walter memasak meth, ia sempat akan jatuh pingsan, sehingga terpaksa Walter harus menghentikan pekerjaannya terlebih dahulu. Saat Walter beristirahat, Jesse yang tak sengaja melihat bintik merah di bagian dada Walter langsung tanggap bahwa Walter pasti tengah melakukan kemoterapi. Hal ini karena Jesse dulu pernah merawat bibinya yang juga divonis penyakit kanker dan juga memiliki bintik merah yang sama akibat radiasi saat melakukan kemoterapi. Dari sinilah Jesse baru sadar kalau Walter melakukan pekerjaan ini karena ingin menghasilkan banyak uang untuk keluarganya saat ia meninggal nanti. Singkat cerita, setelah mereka berhasil memasak meth, Jesse langsung menjualnya ke beberapa langganannya. Namun saat di pagi harinya, Walter sama sekali tak puas dengan hasil uang dari penjualannya. Menurutnya dengan resiko sebesar ini, sama sekali nggak worth it jika hanya menghasilkan 1.300 US dollar saja. Hal ini dikarenakan selama semalam, Jesse hanya bisa menjual 1 ons saja. Padahal kemarin Walter membuat 1 pound meth yang siap untuk dijual. Walter kemudian meminta Jesse supaya berpikir lebih kreatif, atau paling tidak Jesse menjual methnya dengan cara borongan ke bandar yang mampu membeli 1 pound di setiap minggunya. Namun masalahnya menjual narkotika sama sekali berbeda dengan menjual barang legal. Untuk menjalin kerjasama dengan seorang mafia, kita tak bisa datang begitu saja dan mulai bernegosiasi. Hal itu sangat beresiko, apalagi sebelumnya jika kita tak saling mengenal terlebih dahulu. Dan bisa jadi malah hal ini menjadi bumerang karena mereka pasti akan menganggap kita sebagai seorang informan. Jadi minimal jika akan bernegosiasi, paling tidak perlu orang yang bisa menjamin atau ada orang yang mengenalkannya. Sementara saat ini agen Hank telah berhasil mengembangkan kasus baru mengenai masker temuannya di padang rumput tempo hari lalu, di mana properti itu ternyata milik lab kimia di sekolah tempat Walter mengajar. Sehingga di pagi harinya, Hank langsung menginvestigasi ke lab tersebut. Di sana Hank menemukan perbedaan jumlah antara daftar barang dengan semua alat yang ada di sana. Tentu saja hal itu membuat Walter sangat gugup dengan beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Hank. Namun untungnya saat itu Hank sama sekali tak menaruh curiga dengan Walter. Tak berselang lama, Jesse kemudian menelpon Walter. Ia bilang kalau hari ini ia berencana bertemu dengan mafia narkoba dan akan segera melakukan negosiasi lewat jaminan temannya bernama Skinny Pete, di mana dia dulu pernah satu sel dengan mafia narkoba terkenal bernama Tuco. Jesse dan Pete mulai masuk ke dalam markas tempat di sanalah Tuco berada. Mereka mendapatkan penjagaan ketat dari para anak buah Tuco, karena Tuco ini memang memiliki pengaruh besar terhadap jaringan narkotika di daerah South Valley. Sesampainya di sana, Jesse mulai menawarkan produknya dengan jaminan kalau seluruh Amerika tak ada meth semurni ini. Setelah Tuco mulai mencobanya,
ia terlihat sangat menikmati med itu. Sehingga tanpa berpikir lama, Tuko langsung sepakat untuk menjalin kerjasama dengannya. Namun yang menjadi masalah, Tuko tak mau membayar langsung med seberat 1 pon itu. Tentu saja Jesse tak mau memberikan med itu dengan cuma-cuma, sehingga ia langsung melarikan diri. Berhubung anak buah Tuko ada di mana-mana, tentu saja dengan cepat Jesse langsung tertangkap. Melihat Jesse yang ingin pembayaran di muka, Tuko kemudian mengambil bergepok-gepok uang yang ia taruh ke dalam karung. Namun uang itu bukan untuk membayar, melainkan untuk mengejar Jesse. Di sana Jesse mulai menjadi bulan-bulanan kebengisan Tuko sampai membuatnya tak berdaya. Hingga di pagi harinya Walter mendapatkan kabar kalau Jesse baru saja dirawat di rumah sakit setelah mendapatkan bau mentah saat akan melakukan negosiasi. Merasa tak terima partnernya disakiti, Walter mencoba memberanikan diri untuk merencanakan serangan balasan. Dengan berani, Walter mulai menghampiri basecamp tempat Tuko berada. Di sana Walter langsung memperkenalkan diri dengan nama samaran yaitu Heisenberg, di mana ia meminta uang 35.000 US dollar untuk 1 pon med kemarin dan 15.000 US dollar untuk biaya pengobatan Jesse setelah kemarin ia menghajarnya. Tuko tentu saja tertawa mendengar hal itu. Mengingat kemarin ia baru saja menghajar temannya dan mengambil mednya, namun kali ini Walter datang dengan membawa med lagi. Walter bilang kalau yang ia bawa bukanlah med biasa. Dengan hanya 1 keping dan bisa membuat ledakan sebesar itu, tentu saja membuat Tuko bergeming. Sehingga ia langsung memberikan uang yang Walter minta kepadanya. Selain itu, karena med yang dibawa Jesse kemarin laku keras di Tijuana, Tuko meminta untuk minggu depan supaya Heisenberg membawa 1 pon lagi dan ia berjanji akan membayarnya di muka. Jadi kristal yang dibawa Walter ini bernama fulminate mercury yang diracik dengan ilmu kimia sehingga bisa menyebabkan ledakan besar. Beberapa hari berikutnya Walter memberikan uang bagi hasil itu kepada Jesse. Tentu saja Jesse tak percaya kalau Walter bisa sampai meminta uang kepada Tuko, mengingat terakhir kali saat Jesse bertemu dengannya, ia malah berakhir di rumah sakit. Di sana Walter mulai menjelaskan kalau Walter juga telah melakukan kesepakatan dengan Tuko, di mana di setiap minggunya kita akan menjual 2 pon med kepadanya. Bukannya senang, Jesse malah berperilaku sebaliknya. Hal ini karena sangat sulit mencari pseudo yang bisa membuat med seberat 2 pon di setiap minggunya. Hal ini karena pseudo adalah barang ilegal jika membelinya dengan jumlah besar. Singkat cerita, di minggu depannya Walter dan Jesse yang tengah berada di suatu tempat untuk melakukan pertemuan dengan Tuko berdandan ala-ala mafia dengan menggunakan topi dan kacamata hitam yang mereka kenakan. Hanya saja saat itu Walter melanggar kesepakatan yang telah ia buat sendiri. Walter hanya mampu memberikan med tak lebih dari 1 pon saja. Tentu saja hal itu membuat Tuko marah karena merasa Walter telah membuang waktunya hanya untuk melakukan transaksi kecil. Walter beralasan kalau akhir-akhir ini ia memiliki kendala produksi. Sebagai gantinya, Walter berjanji akan memberikan 4 pon med di minggu depannya. Namun sebelum itu, Walter meminta sumbangan dana sebagai investasi modal awal supaya Walter bisa mempersiapkan semua biaya produksinya. Ucapan Walter barusan tentu saja membuat Jesse cukup deg-degan. Meski pada akhirnya Tuko mengiyakan, namun sangat terlihat kalau dia benar-benar dibuat kesal dan akan melakukan sesuatu jika Walter mencoba membohonginya. Ternyata Walter tak sembarangan membuat keputusan itu. Ia telah merencanakan untuk melakukan produksi dengan jumlah besar dengan cara mengganti bahan dasar pseudo dengan cairan kimia bernama metilamin. Walter kemudian meminta Jesse untuk membelikan beberapa daftar belanjaan sebelum memulainya. Sementara di rumahnya, Walter bilang ke istrinya kalau dia sangat tertarik untuk mengikuti pengobatan alternatif selama 3 hari ke depan. Tentu saja Skyler sangat mendukung semua aktivitas yang membuat Walter bisa lekas pulih dari penyakit kankernya. Padahal Walter ini gak ikut pengobatan alternatif, tapi ke rumah Jesse untuk melakukan produksi kristal metafetamin. Jesse juga sudah membelikan beberapa alat dan bahan kimia yang diminta oleh Walter. Namun yang menjadi kendala, Jesse belum bisa membeli metilamin karena memang bahan kimia yang satu ini sangat susah dicari di toko kimia komersial. Walter pun di situ tak kehilangan akal.
Ia mencoba mencari alternatif supaya bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan saat ini, yaitu dengan cara melakukan pembobolan ke salah satu toko kimia terbesar di kota untuk mencuri cairan metilamin. Karena toko itu dilindungi oleh pintu berlapis baja, Walter telah mempersiapkan bubuk termit yang mampu melelehkan baja setebal 4 inci. Di malam harinya, mereka mulai memantau salah satu perusahaan kimia yang memproduksi metilamin. Setelah mereka melihat seorang penjaga masuk ke dalam kamar mandi, mereka pun mulai beraksi. Mereka memulainya dengan mengunci penjaga itu di dalam toilet, dan kemudian melelehkan pintu masuk yang berlapis baja itu menggunakan bubuk termit yang kemudian dipanaskan. Mereka pun segera masuk dan mengambil 1 galon cairan berisi metilamin. Namun kendala kembali terjadi di keesokan harinya, di mana mobil RV ini mengalami macet sehingga mereka nggak bisa masak met seperti biasanya. Mereka akhirnya memutuskan untuk memasak met di dalam basement rumah Jesse. Di sana Walter mulai mengkalkulasi dengan bahan metilamin 1 galon ini, kita bisa membuat 4,5 pound met di setiap minggunya dengan pendapatan bersih masing-masing 44.000 US dollar atau sekitar 640 juta rupiah di setiap minggunya. Sungguh masa depan yang sangat cerah. Di minggu berikutnya, mereka mulai melakukan pertemuan kembali dengan Tuko. Namun kali ini kristal meth yang dihasilkan berbeda dari biasanya karena dibuat dengan proses kimia dan bahan yang berbeda, sehingga menghasilkan kristal meth berwarna biru dan lebih murni dari biasanya. Tuko pun saat pertama kali mencobanya merasa bahwa produk ini jauh lebih hebat dari meth yang sebelumnya. Blue, yellow, pink. Whatever, man, just keep bringing me that. Dimana meski hanya menggunakan sedikit, efek sampingnya membuat Tuko menjadi lebih sentimental, sehingga berimbas menghajar anak buahnya sendiri hanya gara-gara salah paham saja. Melihat Tuko mengejar anak buahnya sampai meninggal, tentu saja membuat Walter dan Jesse syok dan membayangkan bagaimana jika mereka ada di posisi anak buahnya saat ini. Dan Breaking Bad season pertama tamat.